Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi medan listrik. Medan listrik didefinisikan sebagai daerah yang masih dikenai gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, medan listrik sendiri itu dihasilkan oleh masing-masing muatan. Kita tahu bahwa muatan itu ada dua jenis, ada muatan positif dan muatan negatif. Jika muatan positif, maka arah medan listriknya keluar dari muatan itu sendiri. Tapi ketika muatan negatif, maka arah medan listriknya akan menuju muatan itu sendiri. Nah, kalau di sini saya punya titik dengan muatan uji sebesar Q kecil, dan di sini ada muatan positif sebesar Q besar dengan jarak R. Nah, ceritanya muatan uji ini memiliki jumlah muatan yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan muatan positif Q besar. Nah, oleh karena itu muatan uji ini dia akan mendapat arah medan listrik karena di sini muatannya positif, maka nanti arah medan listrik ya keluar dari muatan uji seperti itu ya. Dimana kita bisa tentukan nilai medan listrik itu adalah gaya yang bekerja terhadap muatan atau F per Q. F di sini adalah gaya Coulomb, maka kita bisa substitusi nilai F-nya ini sebesar E sama dengan K dikali Q besar kali Q kecil per R pangkat 2 dibagi dengan Q kecil. Nah, karena di sini Q kecil, di sini Q kecil, maka kita bisa coret sehingga mendapatkan persamaan baru, yaitu E sama dengan K dikali Q besar per R pangkat 2. Jadi Q besar yang kita tinjau muatan ini doang ya. Dengan keterangan E itu adalah kuat medan listrik yang satuannya Newton per Coulomb, Q itu adalah muatan listrik itu sendiri, besar adalah Coulomb, R adalah jarak titik dari muatan yang satuannya meter, K itu adalah tetapan listrik yang besar adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per C pangkat 2. Seperti itu. Nah, medan listrik karena dia berupa besaran vektor, maka dia memiliki resultan medan listrik juga. Bagaimana kita menentukan resultannya? Kita harus tahu dulu arah dari medan listrik. Di sini kita punya dua muatan dan satu titik P. Nah, kalau ada dua muatan, itu artinya titik P ini akan menerima dua medan listrik. Nah, kemana arah medan listriknya? Kita tinjau dulu yang A. A ini karena dia muatan positif, maka arah medan listriknya adalah ke kanan, ya, keluar. Dan B, karena dia muatan positif juga, maka arah medan listrik ya ke kiri, seperti itu. Jadi arah medan listrik itu keluar dari muatan itu sendiri ya, kalau dia muatannya positif. Nah, kita bisa cari besar EA itu berapa, EB itu berapa. EA itu sama dengan K kali QA per RA kuadrat. Kalau EB berarti sama dengan K dikali QB per RB pangkat 2 atau kuadrat. Karena ini berlawanan arah, maka besarnya kuat medan listrik itu adalah EP sama dengan EA dikurang EB. Tapi kalau dia searah, berarti EP-nya sama dengan EA ditambah EB. Ini kalau medan listriknya searah ya. Nah, jika resultan medan pada titik P bernilai 0, maka kita bisa dapatkan bahwa besar medan listrik di A itu sama dengan besar medan listrik di B. Tapi dengan catatan, kalau dia bernilai 0, maka arah kedua medan listriknya harus berlawanan. Ya. Kita masuk ke contoh soal pertama. Di sini ada muatan A sebesar 9 mikrocoulomb dan muatan B sebesar 16 mikrocoulomb dan berjarak 14 cm satu dengan yang lain. Tentukan letak titik C yang memiliki kuat medan listrik 0. Nah, jadi ditanya kuat medan listriknya 0 di titik C. Kita tentuin dulu aja di mana sih titik C itu. Jadi kita ambil titik C itu ceritanya sekitar sini. Nah, kalau kita udah ambil titik C di sini, setelah kita taruh titik C, kita perhatikan dulu arah dari medan listrik itu sendiri. Nah, titik C ke A ya, karena A muatan positif, maka arah medan listriknya adalah ke kanan. Dan C ke B, karena muatan B ini adalah positif juga, maka arah medan listriknya keluar. Ketika sampai ke titik C, maka arahnya ke kiri. Nah, karena yang ditanya itu adalah letak titik C, berarti jarak titik C yang memiliki kuat medan 0, maka kita bisa misalkan dari A ke C itu adalah X, maka dari C ke B itu adalah 14 min X.
ya, karena jarak dari AB itu adalah 14. Dari sini kita tulis yang diketahui, RAB-nya adalah 14. Tadi saya misalkan jarak dari A ke titik C itu adalah X, maka jarak dari titik C ke muatan B itu adalah 14 min X. Terus QA-nya adalah 9 mikrocoulomb, itu sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. QB-nya adalah 16 mikrocoulomb. Kalau kita konversi ke satuan coulomb, itu adalah 16 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kita langsung jawab aja. Nah, syarat medan listrik itu 0 itu adalah dia udah berlawanan dan besar EA itu sama dengan EB. Nah, kita tinggal ganti aja rumus medan listrik di A dan medan listrik di B. Jadi K kali QA per RAC pangkat 2 sama dengan K dikali QB per RBC pangkat 2. Nah, di sini K-nya itu konstanta, maka boleh kita coret. Sehingga nanti kita dapatkan QA per RAC kuadrat sama dengan QB per RBC kuadrat. Tinggal kita masukkan nilainya. Nah, di sini kan rumus perbandingan, maka kita nggak usah masukin 10 pangkat minus 6-nya ya, karena ujung-ujungnya akan kecoret juga. Jadi langsung aja kita masukin 9. RAC-nya juga kalian nggak usah ganti dengan meter, karena di sini perbandingan, maka langsung aja RAC-nya adalah X. 9 per X. QB-nya itu adalah 16 per 14 min X ya, karena di sini RBC-nya adalah 14 min X tadi. Nah, untuk lebih memudahkan perhitungan, maka kita akar kedua ruas ya, supaya kuadratnya hilang. Maka akar 9 itu adalah 3, akar X kuadrat adalah X. Maka kita bisa tuliskan di bawahnya 3 per X, akar 16 adalah 4, akar 14 min X pangkat 2 itu adalah 14 min X. Nah, dari sini kita tinggal kali silang aja. 3 dikali 14 itu adalah 42, 3 dikali min X adalah min 3X sama dengan 4 dikali X. Min 3X saya pindah ruas ke kanan menjadi 4X tambah 3X itu adalah 7X. Maka 42 sama dengan 7X. Maka X di sini nilainya adalah 6 cm dari QA. Atau kalau kita tinjaunya dari muatan B, berarti tinggal 14 dikurang 6, yaitu 8 cm dari QB. Jadi jawabannya ada 2 ya. Kalau dia dari muatan A adalah 6, kalau dari muatan B titik C nya adalah 8 cm. Resultan atau kuat medan listriknya di titik C ini sama dengan 0. Semoga bisa dipahami. Untuk nomor 2, silakan kalian kerjakan sendiri. Tulis jawabannya di kolom komentar untuk ngecek benar atau salahnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.